dibilang ngebela kucing mau kondo, orang pembohong, paham nggak? Narkocoy lagi, narkocoy kau bela, hah? Ya, mati-matian kau bela, kau dapat apa sih? Gue tanya. Geng-gengannya CEO nggak jelas itu dapat apa kalian? Dapat apa gue tanya? Kim Macan selalu mendukungmu, Bu. Amin. Lah kok dapat apalah? Gue dapat jelas-jelas pembelaan untuk si RO, pastinya dapat pahala buat gue dong. Gimana lu? Ya gue ngebuka kasus-kasus yang memang harus gue bela. Dapatnya pahala lah buat gue. Nah lu bela mau kondo, bela kucing, ya, bela orang narkocoy, lu dapat apa? Dapat pahala lu dari mana pahalanya? Orang yang udah selengki sebelum cerai. Gimana sih lu? Orang yang playing victim, muter balikin cerita lagi, nuduh-nuduh nuduh-nuduh si RO selengki sama kasur yukata. Ya itu merek yukata. Kayak jangan sok iye lu. Kasur yukata dikata selengki. Saking lu ya, banyakan dosa sih lu. Di otak lu, makanya jangan-jangan dia kayak gue juga ya. Jangan-jangan dia punya simpenan juga ya. Kan begitu. Psikologisnya orang yang tukang selengki kan ngerasa orang-orang semua selengki. Iya. Orang-orang yang sukanya hobinya selengki biasanya mikirnya pasangannya juga selengki. Makanya si RO dapat kasur buat endorse, dibilangnya kasurnya itu buat memulai hidup baru. Mulai hidup baru mah nggak pakai kasur sayang. Otaknya dibenerin. Orang selengki ngapain ngirim kasur? Lu pikir konotasinya orang selengki kan pasti ewi-ewian ya. Makanya kasur itu identik sama orang selengki gitu. Selengki itu lu tau nggak cara tahu orang selengki? Tiket 2 orang, namanya lawan jenis, atau ya mungkin sejenis ya. Kalau lu sama CEO lu ya pasti sejenis juga ada. Udah gitu, nih ciri-ciri orang selengki ya. Dia pergi nih, ngakunya ke Surabaya, nggak taunya dia ada di Jogja. Di Jogja, lu nanya ke bagian depan ya, lobby gitu kan. Ternyata ada tuh room service. Room service tahu dong, pesanan makanan buat 2 orang. Nah itu selengki. Baru lu bisa bilang selengki. Lah ini cuman kiriman kasur yukata, lu udah kata selengki. Iya, karena apa? Otak lu itu penuh dengan kebusukan karena lu lah pelaku kebusukan yang sudah menahun, sudah akut. Ya. Makanya gaya cara bicara lu juga kasar sekali. Lu kasar sekali. Karena lu udah punya orang yang udah bertahun-tahun menuhin hasrat lu di belakang layar. Padahal pakai uangnya si laki, si suami. Gila, tahu nggak? Sadis itu namanya. Sadis. Ya. Terlalu sadis. Terlalu sadis dirimu. Morotin sampai metong. Udah gak sabar ya nunggu sekong metong ya kan, gak bisa. Tidak bisa. Tuhan berkata lain. Jelek-jelek itu RO tulus ikhlas. Walaupun dia feminin banget gayanya. Ya kayak kata orang katanya lavender apalah. Tapi dia tetap seorang bapak, seorang ayah, dan seorang provider. Ya, orang bule itu bilang provider.
orang yang menopang, menjadi kepala rumah tangga sejati. Di saat bapak-bapak yang lainnya pada kabur waktu pisah, sama malah ninggalin anak istri, boro-boro mau ada transferan, dihubungin aja udah nggak bisa. Ini si orang yang lu kata-katain, lu hina-hina, masih sampai mati-matian ngebelain, sampai kesono kemari minta utangan. Gue denger juga tuh, ada lah si ayah ini, si RO ini memang minta utangan, tapi nggak dikasih waktu tahun lalu tuh. Ada, gue tahu, gue dengar temen gue ya, gue tahu. Gue bilang ya wajar lah dia minta utangan. Tahun lalu udah kejepit banget situasinya, surat rumahnya udah di bank. Bayangin suratnya udah lunas. Kayak apa sakitnya RO itu? Lu ngebayang gak sih lu guys? Lu kerja nih puluhan tahun ya. Terus uang lu kumpulin, lu beliin tanah rumah. Ya taruhlah rumah tua Cipete, tapi gak tua-tua amat. Cipete ini deket sini nih, gue di Cilandak. Di Trogong sini gue, Cipete itu gue tinggal jalan kaki doang. Itu gak yang jelek-jelek amat sih rumah, tapi rumah tua. Rumah-rumah tahun 80-an tuh, komplek BDN situ loh. Udah lunas semua anjay. Dibangun. Mau rumah baru, maruknya. Makanya gimana gue gak gemes. Udah gitu bahayanya apa? Orang-orang yang punya pacar di belakang apa pasangan yang udah nikah nih. Mereka sharing, ngobrol-ngobrol kayak ibaratnya lu miara bom waktu di rumah. Orang yang pacaran itu, yang selingkuh ya, yang selengki. Informasi dari rumah utama ya sama pasangan resmi, pasangan halal dibawa keluar informasinya. Ngomong di luar sama si kucingnya ini, sama si Mokondo ini. Iya dia lagi syuting. Nanti dia ada transferan segini. Nggak tahu nih, kayaknya kita mau sekeluarga mau liburan, nanti kamu aku aturin waktu ya gini. Bangke nggak lu? Semua. Terus jadi gimana dong? Dia kapan metongnya? Udah pasti tuh. Gua jamin itu pasti ada omongannya kayak begitu. Omongan-omongan yang udah ngelantur. Kenapa? Udah nafsu. Gua lebih kan ada orang bilang itu nafsu binatang. Sorry ya, binatang aja lebih suci. Lebih apa ya? Lebih terhormat binatang. Tahu kenapa? Karena binatang tidak dikasih Tuhan akal. Dia melakukan pakai insting. Binatang nggak bisa kong kali kong. Binatang tuh spontan. Makanya gue dibilang kayak nafsu binatang. Sorry, nafsu setan iya. Ya nafsu setan. Kong kali kong di belakang. Tangtung. Kapan metongnya tuh? Gue lihat udah pucet banget. Udah nggak ada darahnya di mukanya. Udah kurus banget. Udah masuk rumah sakit. Kok nggak metong? Kagak bisa, ya. Apalagi nggak lama RO akhirnya memutuskan untuk pisah rumah. Langsung takbir. Allahu Akbar. Itu penyelamat pertama tuh. Pisah atap dulu. Abis pisah atap, mulai berangsur-angsur. Seger lagi RO. Dan itu kekuatan yang tadinya udah mengelilingi, udah mengitari, bahkan udah masuk sampai ke tulang sumsum, gak kuat itu. Karena apa? Karena udah mulai berserah, nyender, seret. Bangun malam, orang yang harusnya tidur ngantuk, dia ambil air wudhu, basah-basah, dingin-dingin, ngantuk-ngantuk, jebret. Kekuatan doa di saat tidak ada satu orang pun yang terbangun, tidak ada suara, benar-benar sunyi, sendiri, tengah malam, sudah waktunya mendekat antara jam 12 sampai jam 4 pagi. Lu bangun tuh, jebret.
Lu serahin diri. Itu kalau nggak kelojotan tuh yang di badan yang dikirim-kirimin tuh hilang semua. Hilang semua, nggak bakalan sanggup ngutak-ngatik lagi. Itu kan dilakuin terus tuh. Konsisten. Kalau nggak selamat. Nggak selamat, say. Serius. Sampai kejadian si RO yang penyakit yang non medis tuh, gue bilang penyakit non medis ya, bukan penyakit medis ya. Gue udah aku yakin. Nggak usah lu coba-coba untuk mengelabui bilang itu 3 huruf. No, itu penyakit bikinan itu ya. Itu penyakit bikinan. Kalau yang waktu itu kena tuh paling bahagia tuh. Yang dapat semua. Party dia langsung di kapal pesiar partinya. Tapi ternyata skenario lo diobrak-abrik. Mateng gue. Gua udah kesel banget gue. Sampai gue dikata-katain, Ratu Ular, percayanya sama gituan. Hei, emang gue percaya, mau apa lu? Ya? Mau apa kau? Emang gue percaya. Dan serangan-serangan lu gak masuk. Kata-kata gue dikonfirmasi sama Kim Macan. Kata-kata gue, sebelum gue berkata-kata, Kim Macan juga sudah ngomong. Jadi lu gak bakalan bisa mengelabui. Pura-pura baik, pura-pura sok gak percaya, tapi di belakang lu ngolah ya. Fotonya ditaruh pakai polaroid, 8 orang diiketin semua. Diserang gue 2 kali serangan guys. Juni sama Juli, gak mempan ya. Balik ke lu semua. Lihat, kebuka kan, aib lu kebongkar. Ini baru satu bor ya, baru satu yang ketahuan. Sinte kucing udah dua. Yang jelas dibuka ya. Kalau gue kan udah tahu udah 3 udah 4 gue. Kim Macan udah nyebutin juga ya kan. Gue udah tahu dari mantan asisten. Kim Macan udah bilang kapal pesiar sama ada CEO Jepang. Main pedang, say, main samurai, tang. Aduh, ya Allah, karma tuh kejam banget ya sayang, kejam karma, gila, ini bener-bener ya Allah, masya Allah, tabarakallah, bener-bener sumpah lu guys, gila guys, makanya jadi orang jangan jahat-jahat, lu udah bohongin orang, pura-pura cinta, padahal cuma mau ngeruk duitnya, lu bohongin lagi. Punya selingkuhan di belakang, selengki, enak-enak di belakang, ngembatin duit. Aduh Tuhan, udah gitu, ya Allah, cara ngedapetinnya juga. Gue nanya sama si mantan asistennya, itu gimana sih dari awalnya? Iya, dibawa fotonya suaminya itu. Serius, iya. Gimana gak kelepak-kelepak, Bo? Dibawa, ditaruh di ritual itu yang mandi, terus pakai asap-asap apalah, terus bikin apa, sajen. Gila, kamu nggak takut ya? Aku bilang gitu ke mantan asisten. Takut, tapi ini kan kerjaan, katanya gitu. Gila, gimana nggak jadi tolol? Transfer semua, iya orang dibikin tolol. Untung ya Allah. Udah apa ya, udah deket lagi sama Tuhan gitu loh, minta tolongnya sama Allah, kalau nggak abis itu abis itu, sumpah. Ini tinggal diberesin aja nih RO, ajak ngomong itu yang ada urusan duta, pastinya orang tuh ya mau segede apapun ya urusan duta. Kalau yang berurusan mau nyicil, mau cuman dikit aja tuh pasti orang yang punya duta gak bakalan terlalu gimana-gimana. Gue sih ngeliatnya begitu ya. Kayak misalnya nih, lu mau ada utang berapapun nih ya, mau berapapun dah, taruhlah misalnya 1 juta aja. Lu baru punya uang 50.000 lu kasih. Tapi besokannya lagi, lu kasih lagi 50 lagi. Kalau ada 200 gitu sampai lunas.
insya Allah pasti orangnya juga mau. Yang penting ada niatan buat sedikit kasih sono. Udah nggak usah makan dulu juga nggak apa-apa. Makan-makan apa aja yang ada lah. Makan dikit-dikit, nggak usah beli apa-apa. Menurut Mamski ya, ajak ngomong orangnya. Gitu say. Bila minta tolong banget. Tapi kalau ada dutanya mau berapa aja kasih. Orang tuh juga hatinya pasti kan akan lembut. Yang penting melihat inisiatif. Orang yang diutangin pasti juga apalagi indis ekonomi ya waktu saat sekarang gitu loh. Dia pasti juga maklumin gitu. Yang penting jangan bles hilang atau total melupakan, pura-pura diem. Nah, itu orang kesel gitu. Gitu say. Ya cicilin aja terus. Mau adanya cuman gocap kek, cepek kek, yang penting masuk say. Yang penting masuk. Gitu aja. Terus mendekat, jangan hilang. Mendekat. Insya Allah juga ngelihat ada usaha untuk apa namanya, kita bertabayun ya, mencapai kesepakatan dengan baik gitu ya, dan juga tetap menebus ya kesalahan lah ya. Namanya orang udah janji kan utang, apalagi bener-bener urusannya duit. Jadi tunjukin emang gue bisa nih segini ya, gue masukin ya, gue transfer ya say, gitu say. Insya Allah sih gue yakin itu mah urusan kecil lah, duta doang mah. Ya kan Ero aja bisa beli furniture 3M, gila. Iya. Gitu loh sayang. Udah kan juga masih kerja, makin laris. Apa namanya? Ada banyak usahanya juga, disupport juga kok sama kita masyarakat. Pasti yang dijual kita mau, untuk prioritasin beli dulu, bantulah beli barangnya, dagangannya atau perjalanan umrohnya. Yakin Mamsi kebayar kok itu, insya Allah. Ada yang mau ini guys. Iya, itikat baik betul. Iya. Serum iya, nggak perih sayang tuh. Pakai serum bulu mata enak banget nih Mamski pakai nih say. Ada yang mau komen mau dulu, mau. Gue mau puterin nih, ada video dari Kimacan ya. Videonya Kimacan yang sudah ngebongkar tentang CEO. Udah dari sebulan yang lalu. Gua udah ngomong dari sebelum itu. Ya, udah dari awal Juli gue udah ngomong tentang CEO. Karena kan gue ditelepon sama si mantan asistennya itu udah dari bulan Juni akhir tuh. Juni apa Juli awal tuh yang dia ada di jejak tas punggung, ya kan? Terus di cover sama si siapa namanya, sama si Badut Bunglon sama si pelawak merah. Iya mau dikorek, mau disuruh keluar itu. Itu gue bener-bener panas itu gue tuh. Itu gue panas bener itu. 2 orang ngeroyok anjay, gue bilang. Mau ya? Oke. Bukan ini bukan buat muka ya, ini buat alis sama bulu mata kalian. Jadi kalau Mamski itu kan kalau udah umur pastinya alisnya juga banyak yang rontok. Udah gitu ini juga kan Ruli Morris ya dikasih mic. Bulu mata kan extension sayang. Kalau kalian nggak dikasih serum nanti dia akarnya nggak kuat gitu. Jadi Mamsi pakai serum sehari bisa 1 sampai 2 kali. Itu langsung tumbuh dia, yang kecil-kecil juga tumbuh nih kayak di alis gua tuh. Nih. Cucu M tuh ada bulu-bulu kecil. Tuh bulu-bulu kecil. Ya. Gitu sayang, mau ya? Iya, makanya sini kita. Hai Ruli Morris, cintaku. Oke, Mamsi masukin, kalian tinggal gercep ya sayangku ya. Kita langsung aja gercepin, ambil serum bulu mata dari Dr. Ekles. Cocok banget ini guys. Let's go. Sudah ada, ambil sayang. Capcuk. 2 menit. Sebelum gue puterin videonya dari Kimacan yang lagi viral ya, itu ada NM sudah spill 200 juta bayar say. 200 jetong lu bayar dulu. Ngaku-ngaku 2000 toko, 200 jetong dari tahun berapa kagak dibayar-bayar itu si Nyai.
Gila. Ternyata bener banget. Ternyata bener banget, say. Ternyata apa katanya? Kata si Ami bilang ini kan, eh aduh lupa bahasanya, dia lucu banget deh bahasa. Nanti gua dengerin lagi. Ntar gue dengerin. Ayo, 2 menit dulu ini sayang. Jadi ini untuk bikin alis kamu selalu subur, kuat akar alisnya, akar rambut alis ya, akar bulu alis sama bulu mata sayang. Ya. Jadi tebel alismu. Bagus kan alis Mamski, iya kan? Formulanya dari Dr. Ekles ini bikin lebet say bulu mata. Jadi kalau dipasang extension kayak Mamski gini nih, dia nggak gampang rontok, nggak bakalan gampang lepas itunya akarnya, kuat akarnya sayang. Udah gitu numbuhin bulu mata baru. Jadi kalau misalnya udah sebulan 2 bulan alisnya ini nih extensionnya udah mulai rontok, copot-copot, mau dipasang lagi udah banyak bulu matanya gitu sayang. Cocok banget. 15 detik sayang, let's go. 15 detik sayang untuk serum bulu mata dari Dr. Ekles. Ambil. Habis waktunya cinta. Habis waktunya. Harganya berapa kakak? Aku tambahin 1 menit. Harganya berapa kakak Dea? Udah ada di etalase nomor 1 kakak. Silakan diambil. Silakan diambil aja. Itu udah Mamski pin. Eyelash serum double aplikator 2-in-1 serum untuk bulu mata sama bulu alis sama bulu mata sayang. 1 menit terakhir ya. Sabunnya enak banget ya. Ih sumpah itu sabun endul banget. Ih banget. Serumnya endul. Endul banget itu sabun. Kalau nggak salah sold out deh. Bentar ya, gue lihat dulu ya cinta. Sabun muka kan, ya emang gue harus sabunan juga sih. Terus sabun muka itu bagus banget. Si ada nggak ya?